yang kudus, bila engkau keluh pada Tuhan yang tahu kesusahanmu, dengan hati beriman, biar pergi segera, kau rasa sentosa duduk di situlah. Tempat di mana kami tinggal, Tuhan, dan bagi jiwa-jiwa yang ada dan keluarga besar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus Tuhan. Kuatkan, mampukan kami untuk kami selalu berjaga-jaga, untuk selalu kami mengisi cawan doa kami. Biarlah kami mengutamakan Engkau dari segalanya sebelum kami melakukan segala aktivitas kami. Ampuni atas pelanggaran kami, kesalahan, dosa, tutur kata, tingkah laku, perbuatan kami. Sucikan, kuduskan roh, jiwa, tubuh kami Bapa. Dan biarlah layakkan kami untuk kami melayani-Mu, untuk kami melayani pekerjaan-Mu. Hamba-hamba-Mu yang melayani, kiranya Bapa Engkau tahirkan, Kau sucikan, Kau kuduskan, dan biarlah kami layak untuk datang kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus Tuhan. Tak lupa kami aktifkan pelayanan malaikat pribadi kami lepas pribadi, dan malaikat dari surga yang selalu menolong membantu kami untuk kiranya membersihkan, mensterilkan wilayah di mana kami ditempatkan di bangsa kami. Dan biar sapu bersih sikat habis semua penghulu-penghulu darah, roh-roh jahat, penguasa udara, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan langit-langit tembaga dibersihkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga setiap deklarasi yang kami naikkan terjadi di bangsa kami, Amerika, Belanda, Indonesia, bahkan di wilayah di mana kami ditempatkan, bahkan bagi keluarga besar kami yang berhubungan darah dengan kami dan kami sendiri. Setiap pujian yang dinaikkan biarlah naik ritme sebagai dupa yang harum, dan biarlah setiap firman yang ditaburkan menjadi benih untuk kami, untuk biarlah menguatkan kami. Biarlah setiap firman kiranya yang diberikan bagi setiap kami boleh menegur kami, boleh menguatkan kami, sehingga kami selalu kiranya ada dalam hadirat-Mu, kami selalu kuat dengan firman-Mu. Dan biarlah setiap tubuh dan darah-Mu berjamuan yang sudah kiranya menyatu dengan kami. Kami yakin dan percaya ada perlindungan daripada-Mu, pengurapan yang terjadi setiap hari. Kami ada diproteksi oleh Engkau Bapa. Dan setiap doa-doa yang dinaikkan biarlah Bapa boleh mendengarnya Tuhan. Dan biarlah setiap mereka Bapa pada saat kami berdoakan, mereka yang sakit Bapa Engkau menjamah, menyembuhkan. Mereka yang lemah Bapa yang berikan kekuatan. Kami yakin dan percaya Engkau selalu ada bagi setiap kami. Jaminan-Mu sungguh sempurna bagi setiap kami pada hari ini, dari pagi, siang, sore, sampai malam hari. Kami yakin dan percaya Bapa yang selalu megang kendali untuk hidup kami dan menjamin kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah malaikat Tuhan pegang kendali laptop yang kami pakai, handphone, wifi, sekalipun jaringan-jaringan yang ada terkendali. Tidak ada gangguan apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga pada saat kami berdoa, semua dilancarkan dari awal, pertengahan, sampai pada akhir. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Yesus. Kami berdoa dan kami buka Zoom bertuan doa hukum anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Di mana pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan
yang akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Ferry. Kepada Bapak Evangelis Ferry, saya persilakan. Terima kasih lagi Ibu Kristina. Selamat pagi dan selamat bertemu lagi saudara-saudara, sahabat, pendengar, dan pengikut terkasih. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, mari kami berdoa. Terima kasih Bapa, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami boleh berkumpul untuk-Mu Bapa. Dan kesempatan yang Bapa berikan kepada kami hamba-hamba dan penghadiri ibadah subuh doa pagi persekutuan doa ukumen anugerah untuk beribadah kepada Bapa di surga, di mana Tuhan juga berikan hamba-Mu untuk mendengarkan firman makanan rohani, untuk jiwa kami yang haus dan lapar akan firman-Mu. Kiranya kami dapat menjadi pendengar yang baik terhadap firman yang akan diucapkan oleh hamba-Mu ya Bapa. Apapun yang disampaikan, mudah-mudahan dapat kami pahami maknanya dengan baik sehingga dapat menjadi petunjuk untuk menjalani kehidupan dan mengatasi masalah. Terima kasih Tuhan Yesus, dan bicaralah, petuturlah kepada kami, Bapa, kata-kata penghiburan untuk menguatkan iman kami. Hanya atas nama Putramu Yesus Kristus, kami menyembah Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara, bacaan untuk doa pagi ini terambil dari Perjanjian Baru, yaitu dari Matius pasal 5 ayat 3 sampai dengan ayat 12 yang berbunyi begini. Ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suka hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Sampai di sini ada firman kami untuk pagi hari ini. Dan teks tema, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dari pembacaan Matius pasal 5 ayat 8 tadi. Dan saya memilih judul, bagaimana saya, begitupun saudara-saudara, bisa hidup diberkati Tuhan. Saudara-saudara, renungan dan dorongan saya pagi hari ini mohon mendengar dengan tenang dan renungkan semuanya. Dan semoga diberkati. Sepertinya Yesus ingin memberitahu kita bahwa hidup yang diberkati bukan hanya tentang mendapatkan, tetapi tentang menjadi, untuk menjadi seperti Dia, berjalan mengikuti jejak Yesus, saudara-saudara.
untuk menjalani hidup yang diberkati. Anda dan saudara-saudara harus percaya kepada Yesus Kristus untuk keselamatan dan pengampunan, mengajar kehidupan yang benar dengan mencari dan menatati firman Tuhan setiap hari, melayani sesama dengan murah hati, dan mengembangkan kualitas karakter seperti kerendahan hati, belas kasih, dan kehausan akan kebenaran. Sebagaimana jelaskan dalam sabda bahagia yang kami boleh dengar, mempercaya keselamatan dan penebusan Yesus Kristus untuk menjalani hidup yang diberkati, dimungkinkan melalui iman pribadi dan kepercayaan yang pengampunan dosa-dosanya. Menatati firman Tuhan lebih dari sekedar mendengarkan apa yang dikatakan firman-Nya dan secara aktif mempraktekannya sehingga saudara-saudara tetap berada dalam kehendak Tuhan dan perlindungannya. Saya sempat merasa tenang sebelum memulai, benar-benar terhanyut oleh beratnya tugas saya, tetapi juga bersemangat untuk membagikan apa yang saya sadari telah Tuhan tunjukkan kepada saya melalui firman-Nya sebagai persiapan. Sepertinya Yesus ingin memberitahu kita bahwa hidup yang diberkati bukanlah tentang mendapatkan saudara-saudara, melainkan tenang menjadi seperti Yesus. Apa artinya diberkati, saudara-saudara? Alkitab memberitahu kita apa artinya menjadi lebih dari sekadar diberkati. Di seluruh Alkitab, kata ini digunakan untuk menggambarkan saat ketika Allah melimpahkan kasih karunia-Nya melalui berbagai keadaan dan tujuan. Hal ini dimulai dalam kitab Kejadian ketika Allah memberkati Adam dan Hawa. Kejadian pertama ayat 28. Diberkati adalah sesuatu yang Allah rencanakan bagi umat manusia sejak awal. Tapi dosa telah merusakkan berkat itu, saudara-saudara. Paulus mengutip Mazmur 32 ayat pertama untuk menegaskan bahwa orang-orang non-Yahudi juga menerima berkat pengampunan dosa ini melalui iman kepada Yesus. Ia ingin menegaskan bahwa berkat Allah dan berkat Abraham berlaku untuk semua orang, bahwa setiap orang dapat diberkati oleh Allah dan menjadi miliknya. Cara Yesus menggambarkan tentang diberkati juga menunjukkan kepada kita bagaimana kita dapat hidup dengan cara yang mendatangkan kemakmuran dan kehidupan. Dalam ucapan bahagia yang kebetulan berarti berkat-berkat, Yesus mencantumkan orang-orang yang diberkati dengan menyebutkan karakteristik yang mewakili kerajaan surga dalam khotbah di bukit. Orang-orang yang di situasi hidupnya tampak jauh dari berkat, mereka yang berduka cita, lemah lembut, teraniaya, dan miskin rohani. Untuk setiap orang yang diberkati, yang Yesus sebutkan, Dia juga mengumumkan berkat rohani yang jauh melampaui keadaan duniawi. Berkat-berkat ini termasuk mewarisi bumi, menerima belas kasihan, dan disebut anak-anak Allah. Karunia dan dari Bapa Surgawi kita, saudara-saudara. Berkat yang berbicara kepada jiwa saya adalah Matius pasal 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Betapa saya merindukan hati yang murni agar saya dapat melihat pencipta saya dengan jelas. Tidakkah Anda dan saudara-saudara juga yang bertemu Allah di hadapan Yesus, membaca apa yang Yesus sebutkan, berbahagia mengungkapkan hati Bapa kita bagi kita.
sebuah sumber berkat yang dalam untuk memuaskan dahaga jiwa kita, saudara-saudara. Cara menjalani hidup yang berkah. Saya selalu berpikir berkah adalah pengganti rohani untuk beruntung. Yang berarti hal-hal baik dalam hidup saya tidak terjadi secara kebetulan. Dan itu benar, saudara-saudara. Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi masih mendatangkan hal-hal baik ke dalam hidup saudara-saudara dan saya. Mulai dari hujan yang menghembuskan kehidupan baru bagi tanaman kita. Bagi bayi perempuan cucu saya yang baru lahir, yang tak pernah saya bayangkan dapat saya cinta begitu dalam dan begitu cepat. Saya merasa diberkati dan lebih bersyukur atas apa yang saya miliki sekarang daripada sebelumnya dalam hidup saya, saudara-saudara. Saya bisa memberitahu istri saya bahwa saya merasa cukup dengan apa yang kami miliki. Tetapi apakah saya mendasarkan berkat saya pada kepuasan materi atau pada sukacita dan janji-janji Tuhan? Apakah saya masih bisa mengatakan ini jika keuangan kami berantakan dan penyakit merajalela di keluarga kami? Tidak, semua ini adalah pengalaman hidup saya. Saya telah menjalaninya. Begitu juga di sekitar hidup saudara-saudara. Yesus tampaknya memberitahu kita bahwa menjalani hidup yang diberkati bukan hanya tentang mendapatkan hak, tetapi tentang menjadi. Kita diberkati ketika kita seperti Dia, seperti kerajaan yang Dia gambarkan dalam sabda bahagia. Jawaban atas pertanyaan bagaimana saya bisa hidup diberkati, bagaimana saudara-saudara bisa hidup diberkati, tidak berasal dari buku terlaris tentang kehidupan rohani yang bernomor urut rapi. Diberkati adalah sebuah perspektif pola pikir yang penuh sukacita, saudara-saudara. Apapun keadaannya, saudara-saudara, itu adalah pengejaran pengetahuan dan pemahaman akan kasih karunia Allah bagi kita. Sebuah keputusan yang teguh untuk mencari kerajaannya, firman-Nya, kebenarannya, terlepas dari godaan dunia untuk diberkati. Diberkati lebih dari sekadar anugerah, kemakmuran materi. Itu adalah keadaan terhubung, tak terpisahkan dengan hubungan yang lebih dalam dengan satu-satunya Allah yang benar dan seluruh keberadaannya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudara, juga dapat hidup diberkati dengan mengikuti Kristus yang dikatakan dalam Efesus pasal pertama ayat 3. Anda dan saudara-saudara juga dapat hidup diberkati dengan menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Yang dikatakan juga Yakobus pasal pertama ayat 22. Saudara-saudara dapat diberkati dengan merenungkan kelimpahan kasih karunia Allah. Roma pasal 4 ayat 8 katakan di dalam firman Tuhan, inilah yang dikatakan firman Allah kepada kita dan umat manusia. Tetapi tentu saja bukan apa yang dikatakan dunia kepada kita. Hati saya bergumul untuk memisahkan berkat-berkat saya dari keadaan fisik, terutama di saat-saat yang baik. Sesungguhnya, jika saya di dalam Kristus, saya sudah menjalani hidup yang diberkati. Hanyalah ketika saya menyadari bahwa hidup yang diberkati bukanlah sesuatu yang harus saya usahakan, beli, lakukan, penuhi, bagikan secara sosial, atau sesuaikan, barulah saya dapat benar-benar merasakan dan memahami berkat ini. Ketika saudara dan saya menyelidiki Alkitab dan menemukan bahwa Kristus sudah cukup, kita menyadari dalamnya berkat Allah, namun saya harus memperjuangkannya.
Saya harus mengejar berkat ini setiap hari. Jika tidak, saya akan lupa bahwa saya memilikinya dan menjadi terlalu nyaman dengan lingkungan saya untuk mengalami sukacita yang mendalam dan terdalam dan berkat di dalam Kristus. Ingin tahu bagaimana menjalani hidup yang diberkati saudara-saudara? Jangan melewatkan. Tuhan Allah di surga telah merangkai jawabannya di seluruh Alkitab. Duduklah, baca, mendengar dan renungkannya. Hiduplah firman-Nya, hiruplah dan rasakan kehangatan dan penghiburan sebagai anak-anaknya. Karena di sanalah berkatnya dimulai, saudara-saudara. Dan bagi mereka yang ada di dalam Kristus, berkatnya tidak akan pernah berakhir. Saudara-saudara, mencari tempat tinggal rohani. Kunjungi ibadah doa pagi Ukumen Anugerah secara online melalui media Zoom atau langsung ibadah di rumah Bapak Evangelis Daud dan Ibu Evangelis Wendy. Juga bisa turut serta ibadah di Senen, daerah Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, atau online melalui media Zoom atau masing-masing beribadah di jemaatnya tiap hari Minggu. Tapi bukan saja di hari Minggu, saudara-saudara, jika di tiap hari-hari yang Tuhan memberikan kita kesempatan, kami Ukumen Anugerah tak sabar bertemu Anda dan saudara-saudara. Karena Ukumen Anugerah undang saudara-saudara yang sekarang ada duduk lihat melalui Zoom. Diundang untuk turut beserta. Karena selalu anggota-anggota Ukumen Anugerah undang saudara-saudara yang ada di dalam kelompok-kelompok untuk sama-sama beribadah untuk kemuliaan Tuhan. Karena ini adalah berkat yang kami boleh terima untuk kemuliaan Bapa di surga, untuk menyembahnya. Karena itu adalah berkat kita setiap hari. Bagaimana kita buka mata, kita berdoa, kita bicara dengan Tuhan. Begitu juga dalam ibadah pagi hari maupun siang atau malam atau hari Minggu. Tuhan kita panggil kita dengan loncengnya, lonceng gereja yang berbunyi tiap minggu. Tetapi kalau kita bangun pagi hari, saudara-saudara, kita juga diundang untuk datang bicara dengan Tuhan. Begitu juga pada pagi hari ini, bagaimana kami semua, begitu juga saudara-saudara hamba-hamba yang duduk dan pengikut untuk beribadah di dalam jam ibadah subuh pagi Ukumen Anugerah. Apa itu tidak bersyukur atau tidak berterima kasih? Karena kesempatan yang kami boleh dapat, saudara-saudara, walaupun kami ada kesibukan dalam rumah tangga, dalam kehidupan, dalam pekerjaan, atau anak-anak dalam persekolahan. Saudara, ini adalah panggilan Tuhan, di mana kita sama-sama boleh menyembahnya pagi hari ini untuk mulai bekerja, supaya sehari lamanya kita dapat kekuatan untuk boleh cari nafkah hidup. Atau ibu-ibu boleh sediakan makanan untuk suami, anak-anak, keluarga. Dan bapak-bapak boleh dapat kekuatan untuk mencari nafkah di tempat kerja atau di mana saja. Inilah ada kesempatan yang mana Tuhan berikan. Ini adalah berkat-berkat bagi kita. Sebagaimana di Bukit Bahagia, di Matius pasal 5 akan katakan kepada kita, saudara-saudara. Dan saya mau kunci dan akhiri saya punya firman kepada saudara-saudara. Turut serta, terima undangan, di mana juga kita sebentar dipanggil untuk perjamuan, untuk pengurapan. Turut serta, semua sama-sama dengan
bersukaria, akan berteriak nama Tuhan. Amin, amin, amin. Saya kembalikan kepada host, Ibu Christina. Terima kasih. Ya, terima kasih hambanya Bapak Evangelis Ferry. Selalu sehat, kuat semangat terus ya Bapak. Terima kasih lagi, Diberkati Bu. Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa untuk menegakkan kemuliaan nama Tuhan. Tetap semangat untuk Tuhan dan jiwa-jiwa di mana saja Bapak diutus. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Amin. Tuhan berkati. Tuhan Yesus berkati. Selanjutnya, mari kita persiapkan roti, anggur, minyak kita untuk masuk dalam perjamuan kudus dan pengurapan. Pagi hari ini akan dipimpin atau dilayani oleh hambanya Bapak Evangelis Daud. Kepada Bapak Evangelis Daud saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Kristen. Salam, selamat pagi. Puji nama Tuhan, mari Bapak dan Ibu kita siapkan hati kita untuk makan perjamuan bersama Tuhan. Terlebih dahulu, mari kita doa. Kita satu dalam doa. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terpujilah Tuhan Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang selalu kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak Allah. Selamat pagi Tuhan Allah Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan Roh Kudus. Tuhan, pada pagi subuh hari yang indah ini, kami anak-anak mengucapkan anugerah Tuhan, baik yang hadir atau yang belum hadir. Tak putus-putus kami panjatkan pujian, hormat, mengucapkan syukur dan terima kasih. Kami ada karena kasih karunia-Mu, kami ada karena anugerah. Terus pulihkan kami, tambahkan iman kami, kuatkan kami Tuhan, biar hati kami selalu terfokus kepadamu. Memikirkan hal-hal yang di atas, menyembah, memuji, membaca firman-Mu, melayani-Mu, hari demi hari, sampai Kau datang. Terlebih dahulu ampunilah atas kesalahan, dosa, dan pelanggaran kami Tuhan, lewat tutur kata perbuatan kami, baik disengaja atau tidak sengaja, ampuni kami. Jikalau ada sakit hati, kebencian, dendam, amarah kepada siapapun, kami cabut dan kami lepaskan demi nama Tuhan Yesus. Ampuni kami dan ampunilah juga orang-orang yang bersalah kepada kami. Jamah mereka supaya mereka bertobat dalam nama Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan makan tubuh dan darah dan mengurapi kami. Berkatilah tubuh dan darah-Mu, berkatilah minyak urapan, dan berkatilah bacaan deklarasi Tuhan. Biar hati kami dibersihkan selalu setiap hari, dan selalu hidup dalam pertobatan di hadapan. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan kami sambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin. Deklarasi perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa saat kami makan daging dan minum darah Yesus, kami mempunyai hidup yang kekal, dan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami pada hari kiamat. Karena kami percaya bahwa daging Yesus adalah benar-benar makanan dan darah Yesus adalah benar-benar. Kami percaya seperti ada tertulis dalam firman Tuhan, bahwa barang siapa makan daging dan minum darah Yesus, maka kami tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kami. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus Yesus dan Yesus hidup oleh Bapa. Demikian juga pada saat kami makan daging dan minum darah Yesus, akan hidup oleh Yesus. Amin. Kami percaya dalam darah Yesus, kami telah diampuni dan kami telah diselamatkan. Amin. Darah Yesus mentahirkan kami, darah Yesus membenarkan kami, darah Yesus menguduskan kami. Darah Yesus telah memberi kami diperdamaikan dengan Bapa. Darah Yesus telah membebaskan kami dari setiap ikatan dosa. Darah Yesus telah memerdekakan kami dari kutuk nenek moyang. Darah Yesus memberi kami kesembuhan total. Tidak ada lagi sakit penyakit keturunan. Kami telah disembuhkan. Darah Yesus telah memerdekakan kami dari kebodohan. Kami menerima roh hikmat kecerdasan. Darah Yesus membuat indera kami terbuka.
Darah Yesus memberi kami pemulihan seutuhnya. Kami percaya cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Yesus. Darah Yesus adalah materai bagi kami, sehingga kami mempunyai jaminan keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Di Tuhan nama, mari kita angkat tubuh Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Firman Tuhan di 1 Korintus 11 ayat 28. Hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami percaya bahwa ini adalah dagingmu sendiri yang telah dipecah-pecahkan seperti firman yang telah kami deklarasikan. Kami percaya pada waktu kami makan dagingmu, kami menjadi satu dengan Engkau. Ada kuasa kebangkitan, dan kami punya jaminan kebangkitan pada hari sama. Kami percaya dan kami memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita mengangkat cawan Tuhan. Glory, haleluya. Kami percaya untuk setiap firman Tuhan yang telah kami deklarasikan. Ada kuasa di dalam darah-Mu, bahwa kami telah ditebus, kami telah diselamatkan, dan dibeli dengan harga yang mahal, dan sudah lunas dibayar. Amin. Sehingga kami mendapat jaminan diselamatkan. Bahkan kami dibebaskan dari setiap ikatan dosa, dari setiap kutuk dan sakit penyakit. Kami dibersihkan dan disucikan. Kami telah menerima DNA ilahi dalam hidup kami. Sehingga kami melekat dengan Yesus. Yesus tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Yesus. Amin. Kami bersyukur dan kami menerima darah-Mu ini Tuhan. Kami percaya dan kami meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan, mari kita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita mengangkat minyak Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Tuhan, kami mengangkat minyak ini Tuhan. Engkau memberkati dan kuduskan. Sehingga minyak ini menjadi minyak yang dahsyat dan ajaib. Sehingga kami mengoleskan dari atas kepala sehingga telapak kaki kami. Sehingga kuasa-kuasa roh kelemahan, roh segala sakit penyakit, roh setan, roh iblis yang mengganggu hati dan pikiran kami keluar dan terbakar. Demi nama Tuhan Yesus, berkatilah minyak ini. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mengoleskan di telapak tangan kita. Haleluya. Biarlah tangan ini menjamah orang, sehingga orang-orang itu segala sakit penyakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita mengoleskan di mulut lidah kita dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mulut kami ini Tuhan, berkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita mengoleskan di mata kita dalam nama Tuhan Yesus, di alis mata, sehingga mata ini bercahaya, disehatkan dan sempurna, sehingga kuasa-kuasa setan melihat kita terbakar dalam nama Tuhan. Dan kita mengoleskan di atas kepala kita dalam nama Tuhan Yesus. Tahirkan kami Tuhan, dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, tahirkan kami. Sehingga kuasa-kuasa apapun keluar, segala sakit penyakit keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita mengoleskan di telinga kita dalam nama Tuhan Yesus. Telinga ini selalu mendengar suara Tuhan yang berbicara kepada kita. Sehingga apa yang Tuhan perintahkan kita laksanakan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita mengoleskan di darah kita dan perut kita. Organ-organ tubuh yang rusak diganti dengan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit keluar dari tubuh, jiwa, dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan terakhir kita mengoleskan di telapak kaki kita. Kaki ini selalu berjalan mencari jiwa-jiwa dan pelayanan di mana-mana dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Haleluya. Kembali lagi Tuhan, tak putus-putus kami panjatkan pujian, hormat, mengucapkan syukur dan terima kasih. Tuhan, kami sudah makan tubuh dan darah-Mu dan kami sudah mengurapi. Sehingga kami dibersihkan dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa segala sakit penyakit keluar dan terbakar. Dan biarlah hati kami terus berkobar-kobar terus Tuhan untuk dalam pelayanan. Setiap pagi menyembah, memuliakan nama-Mu hari demi hari sampai Engkau datang. Terus pulihkan kami, kuatkan kami Tuhan, biar sampai Engkau datang menjemput kami, Bapa.
Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Terima kasih, saya akan kembalikan kepada... Terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kudus, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Pemeliharaanmu sempurna dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih kalau pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk masuk di dalam cawan doa-Mu Tuhan, mengisi cawan doa. Terima kasih buat saudara-saudara kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat persekutuan doa yang manis pagi hari ini. Kami sudah memuji menyembah Engkau. Biarlah Tuhan puji-pujian kami boleh berkenan di hadapan Engkau, menjadikan dupa yang harum di hadapan Engkau. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman yang begitu indah, yang luar biasa Tuhan. Mengingatkan kami, mengoreksi kami. Firman-Mu Tuhan menjadi jawaban dalam hidup kami, menguatkan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu Tuhan Yesus berkata Bapa, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih buat berkat-berkat janji-janji-Mu yang manis Tuhan. Mampukan kami untuk tetap hidup di dalam Engkau, mencari Engkau yang lebih utama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau senantiasa berbahagia di dalam Engkau. Mampukan kami untuk kami senantiasa hidup dalam Engkau. Engkau terus sucikan hidup kami, sucikan hati kami Tuhan, supaya kami bisa bertemu Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah Engkau pakai luar biasa pagi hari ini. Pakai hamba-Mu terus makin luar biasa di dalam Engkau. Sucikan, kuduskan hidupnya, berkati kehidupannya, berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur buat Bapak Evangelis Peri Sapulete. Tuhan, tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan urapi buat kehidupannya Bapak. Biarlah Tuhan, pelayanannya semakin banyak orang boleh dimenangkan. Melalui pelayanan Tuhan, oh Bapak, banyak jiwa-jiwa boleh percaya, boleh dimenangkan, boleh mengagungkan nama Engkau. Terima kasih buat hamba-Mu yang Kau pakai pagi hari ini. Berkati keluarga besarnya Tuhan. Buat hamba-Mu ya Bapa, di mana Engkau tempatkan saat ini Tuhan. Kami percaya dengan keberadaan hamba-Mu, biarlah banyak jiwa-jiwa boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang Engkau pakai, Bapak Evangelis Daud, untuk masuk di dalam perjamuan kudus dan pengurapan Bapa. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang sudah Engkau berikan buat hidup kami. Biarlah Tuhan semakin hari semakin kehidupan kami, pola pikir kami semakin didewasakan bersama Engkau Tuhan. Kami semakin dewasa rohani, kami tidak seperti anak bayi lagi, tetapi pola pikir kami sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk kami tetap hidup di dalam perkenanan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat pengurapan yang Engkau berikan dari atas kepala sampai ujung kaki kami Tuhan. Biarlah semua boleh kami imani terjadi dalam hidup kami. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang sedih Tuhan Engkau berikan kesukaan, kami yang berkekurangan Tuhan Engkau berikan berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa buat hamba-hambamu yang pagi hari ini melayani Tuhan. Oh Tuhan Yesus, persatukan kami terus Tuhan di dalam kesatuan hati kami, supaya kami saling mendukung, bersehati, bersatu di dalam Engkau, saling mendoakan, saling membantu Tuhan. Semua itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat saudara-saudara seiman kami. Kami rindu Bapa, semakin banyak jiwa-jiwa yang rindu untuk bergabung bersama kami di dalam Zoom pagi hari ini Bapa. Oh Tuhan Yesus, gerakkan hati anak-anak-Mu yang lain ya Bapa. Datangkan jiwa-jiwa Tuhan, untuk kami boleh semakin banyak jiwa mendoakan bagi bangsa negara kami, berdoa bagi sekitar saudara-saudara kami, bagi keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat persekutuan kami yang manis pagi hari ini. Kami percaya, kami mau melangkah hari ini bersama Engkau Tuhan. Kemenangan demi kemenangan akan kami alami Tuhan, karena Engkau menyertai kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau Allah kami yang luar biasa. Kuasa-Mu dahsyat. Kau tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang baik. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Kami hanya serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kami akhiri jam ibadah kami dan akhiri dengan doa Bapa kami, dan kami mohon berkat daripada Bapa. Mari kami berdoa. Tuhan Bapa, Allah yang setia hari ke hari, kami berdoa kepadamu, Engkau yang memenuhi segala sesuatu dalam hidup kami. Kelimpahan, damai, dan sukacita, tinggallah bersama kami dan bimbing kami di hari yang kami boleh jalankan. Sertailah kami di hari baru ini, mau dalam pekerjaan yang kami mau lakukan, dalam suka dan duka. Berilah kami berkat-Mu, kehadiran-Mu, dan bimbingan-Mu. Bapa yang Maha Tahu dan kenalkan permohonan kami selaku hamba-hamba-Mu. Kami juga membutuhkan dana untuk memenuhi akan jam-jam ibadah di rumah hamba-Mu, mau di Senen daerah Tanah Tinggi, untuk dapat melanjutkan jam-jam ibadah. Berkati kami dalam segala usaha-usaha kami. Yang Bapa, untuk kemuliaan nama Putra-Mu, ya Yesus Kristus, semoga kami yang diutus dalam kasih-Mu dapat menjadi saksi kebaikan-Mu di dunia. Kami mohon ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sempurnakan dan kabulkan doa-doa kami, dan kami menantikan berkat-Mu ya Bapa. Dan kami akhiri pertemuan ibadah pagi ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, pergi dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan mensinarkan kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku tentu,
ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajahmu yang menerangi, menjaga dan hidupku, damai dan penyertaan. Damai dan penyertaan penuhku. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya. Semua punya Amin. Terima selamat kasih. dan selamat Terima kasih Christina. beraktivitas dan selamat masuk pekan baru dengan Terima kasih pelantaran Evangelist daripada Ferry. Tuhan. Terima kasih dan hormat Amin. semua. Tuhan berkati. Selamat Amin. Terima Terima kasih kasih Bapak. Daud. Terima kasih semua juga. Terima kasih. Terima kasih Lydia.